Shalom jemaat, puji syukur kepada Tuhan minggu hari ini kita bisa berkumpul bersama beribadah di rumah saja. Mari kita datang menghadap tahta Allah, kita mau memuji Allah, menyembah Allah. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita, saya mengajak setiap kita boleh mengambil waktu saat teduh. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Mari jemaat, mari kita menyembah Tuhan. Kita mau menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang kudus dan layak disembah. Mari kita naikkan pujian, layaklah segala bangsa. Kita membawa hati kita yang sungguh begitu rindu mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi kita mau katakan besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah, adil dan jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Mari kita katakan, layaklah segala bangsa sujud kepada kepada
biasa. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, Kaulah Allah yang layak untuk disembah oleh segala bangsa Tuhan. Karena Engkaulah pencipta langit dan bumi Tuhan, membuat karya yang begitu indah melalui kami ini Tuhan, melalui tempat kami tinggal ini Tuhan. Dan kami bersyukur atas segala hal yang Kau perbuat dalam hidup kami. Juga secara khusus pandemi ini pun kami bersyukur Tuhan, supaya kami punya waktu untuk refleksi diri lagi Tuhan. Dan kami menyadari bahwa Allah kami yang kami punya ini adalah Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa. Dan Tuhan, kami juga memohon ampun Tuhan atas setiap dosa yang kami perbuat Tuhan, yang kami terus mengeksploitasi bumi tempat kami tinggal sehingga menjadi rusak Tuhan. Dan juga Tuhan, kehidupan kami Tuhan, begitu banyak Tuhan dosa yang kami perbuat, dan kami memohon ampun, mohon belas kasihan daripadamu, supaya kiranya Tuhan kami diperbolehkan Tuhan memiliki hidup yang baru. Dan kami mau Tuhan saat ini memulai ibadah kami mau menaikkan pujian penyembahan kami juga mau mendengar firman-Mu. Kami menyerahkan ibadah ini hanya dalam nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Menyapa jemaat sekali lagi. Shalom jemaat. Mari dengan semangat kita mau masuk ke hadirat-Nya Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Mari kita bawa pujian kita karena kita yakin melalui pujian kita Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita naikkan pujian ini, Tuhan hadir. Mari kita sambil bertepuk tangan. Bersyukur, mari masuk gerbangnya. Dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari bersama kita mau ulangi pujian ini, baitnya yang kedua. Mari bersama kita masuk hadirat-Nya Tuhan. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang tinggikan Dia.
dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah, Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah, dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. oh Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. sekali lagi katakan, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Hidup kita sudah gak pernah sama lagi ketika kita percaya pada Kristus. Amin. Terang yang Dia bawa telah mengubah hidup kita menjadi ciptaan baru. Mari kita puji Dia, mari kita nyatakan mulia nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat pujian, Yesus mulia. Mari kita sambil bertepuk tangan, kita mau serukan, Yesus begitu mulia nama-Mu untuk segala yang Dia perbuat di dalam hidup kita. Terangmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Katakan, hidupku tak sama, hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Mari kita serukan. Oh, 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 mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Kita mau katakan, hidupku tak sama sejak Kau ada. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Oh, keagungan-Mu, Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Oh, 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 katakan mulia nama-Mu. mulia nama-Mu. Oh, 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 mulia nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan untuk segala yang telah Dia lakukan bagi hidup kita. Mari kita katakan, to God be the glory for the thing He's done. To God be the Glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. To God be the glory for the thing He's done. sekali lagi. To God be the glory for the thing He's done. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, segala yang ada, Segala yang ada telah Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Oh, 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 mulia nama
Jemaat tetap bangkit berdiri, kita akan mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita yakin bahwa Yesuslah kebenaran di dalam hidup kita yang telah menyelamatkan kita, dan mari kita hidup menurut kehendak Allah. Tapi kita tahu bahwa kemanusiaan kita membuat kita tidak mampu. Tapi kita perlu anugerah Tuhan yang akan menolong hidup kita. Mari kita naikkan pujian, Ku hidup bagimu. Mari kita serukan pada Tuhan bahwa tujuan hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita mau punya hati yang menyembah Tuhan dan mata yang memandang seperti Tuhan Yesus memandang dunia ini. Kita katakan, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran. Kalau ku hidup
Saudara-saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebenaran-Mu lah yang telah menyelamatkan kami, yang telah menebus kami, yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, yang telah mengangkat kami menjadi murid-murid-Mu. Kami sungguh rindu dalam kehidupan kami, di tengah-tengah banyaknya tantangan dunia ini, kami boleh tetap setia dan kami bisa mengagungkan Engkau, meninggikan nama-Mu dalam segala aspek kehidupan kami. Seperti pujian yang barusan kami nyanyikan bersama, kami rindu dalam kehidupan kami terus memuliakan Tuhan. Dan hari ini kami rindu firman-Mu yang adalah kebenaran itu menyapa kami, mengingatkan kami, menguatkan kami, bahkan memberikan kepada kami peneguhan demi peneguhan untuk kami tetap bisa mengagungkan Engkau. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa mengerti dan kami bisa taat akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GMI Widuri ini kami bersyukur karena Pak Guru boleh memberikan kepada kami kesempatan untuk berbagi firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu sekalian, karena sudah beberapa bulan ini nyaris kita tidak pernah bertemu secara tatap muka, tapi melalui media online. Tapi kita percaya bahwa media ini juga boleh diberkati oleh Tuhan untuk bisa menjadi sarana di mana firman Tuhan tidak ada batasan untuk disampaikan kepada kita. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Guru Alfian yang boleh memberikan kepada saya kesempatan untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah hidup dalam kebenaran, berjalan dalam terang. Rupanya gereja ini selama bulan September ini berbicara tentang bagaimana seorang murid bisa mengagungkan, bisa memuliakan Allah dalam hidupnya. Dan salah satu tema yang hari ini diberikan kepada saya, bagaimana kita hidup dalam kebenaran dan berjalan dalam terang. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah selama kita berbicara tema ini secara berurutan, Bapak Ibu sudah diyakinkan bahwa ada banyak pandangan orang yang selama ini salah, keliru, memahami bahwa status murid itu diberikan kepada sekelompok orang saja atau orang-orang tertentu saja. Dari mana saya bisa berkata demikian? Karena saya mau contohkan suatu ketika saya membuka kelas pemuritan di gereja. Kemudian saya tawarkan ke jemaat-jemaat, ya respon yang muncul kepada saya seperti ini. Wah bagus Pak kelas pemuritan ini. Lalu saya bilang, ayo Bapak ikutlah. Apa jawabnya? Saya nanti dulu Pak, biar yang lain dulu. Dan saya jumpai bukannya seorang. Sebagian besar jemaat selalu menganggap sepertinya murid itu hanya diberikan untuk sekelompok orang saja. Padahal siapa itu murid Kristus? Siapa saja yang percaya kepada Tuhan Yesus itulah murid Kristus. Berarti saya dan saudara semuanya punya status yang sama, murid, saudaraku. Dan saudara, tema hari ini sangat menarik dan tema bulanan yang diambil juga dalam bulan September ini sangat menarik. Bagaimana seorang murid Kristus bisa memuliakan Tuhan Yesus. Banyak orang ketika berbicara memuliakan Tuhan itu berbicara tentang penyembahan.
Dan kalau berbicara penyembahan biasanya dibatasi juga sempit ketika ibadah di gereja. Nyanyi, angkat tangan, tutup mata, diiringi dengan band yang bagus. Kita pikir itu memuliakan Tuhan. Tidak salah, memang salah satu bentuk memuliakan Tuhan itu menyembah dalam ibadah. Tidak salah. Tetapi kalau Anda membatasi memuliakan Tuhan hanya sebatas beberapa menit penyembahan di gereja, itu masalah. Memuliakan Tuhan semestinya menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Melalui apa? Melalui apa saja yang saya dan saudara kerjakan. Dari mulai bangun tidur sampai kepada tidur kembali. Memuliakan Tuhan, mengagungkan Bapa. Hari ini kita akan coba merenungkan satu bagian firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita membuka dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan membaca ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan dan Bapak Ibu di rumah boleh memperhatikan Alkitab masing-masing. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saya akan ulangi ayat yang ke-21 sebagai penekanan khotbah hari ini. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara, kalau kita membaca ayat ini, sebenarnya ayat ini satu rangkaian panjang diskusi percakapan antara Tuhan Yesus yang pada waktu itu juga sudah disebut oleh beberapa orang, sebagian orang guru, dengan Nikodemus yang secara legal formal guru, rabi, saudaraku. Mereka diskusi diawali oleh pertanyaan Nikodemus, kemudian dijawab oleh Tuhan Yesus. Yang poin penting salah satu yang didiskusikan adalah tentang bagaimana seseorang harus dilahirkan kembali, kelahiran baru. Satu hal yang penting yang baru adalah karena selama ini Nikodemus dan orang-orang Yahudi lainnya berbicara tentang kepercayaan itu hanya sekedar membaca, menghafal, melakukan ritual-ritual ibadah. Tapi hari ini Yesus berbicara yang berbeda. Harus dilahirkan kembali. Dan dalam penjelasan selanjutnya, apa yang dimaksud lahir kembali itu adalah berbicara tentang karya Tuhan Allah, karya Roh Kudus dalam diri seseorang. Jadi bukan hanya sekedar upaya manusia, tetapi adalah anugerah pemberian Allah, kelahiran baru. Roh Kudus yang melahirkan kita. Itu makanya saudaraku, dalam diskusi antara Yesus dan Nikodemus, Tuhan Yesus menekankan seseorang harus dilahirkan dari air yang biasa ya, tapi seseorang itu juga harus dilahirkan dari roh, saudara. Itulah berasal dari Allah. Nah, saudara, dalam rangkaian itulah Tuhan Yesus kemudian menjelaskan apa yang akan terjadi dan apa yang akan membedakan orang yang lahir kembali dan yang belum. Salah satu yang disebut adalah ayat yang kita baca tadi. Bagaimana dunia ini, orang yang belum dilahirkan kembali menolak kedatangan Tuhan Yesus sebagai terang,
Tetapi orang yang di dalam kebenaran justru menerimanya. Maka ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah saudara, hari ini kita akan berbicara satu topik tadi, bagaimana kita hidup dalam kebenaran dan berjalan dalam terang. Ketika kita berbicara tentang saya dan saudara sebagai orang Kristen, salah satu yang kita sering kali sebut, bukankah ketika seseorang dari sebelumnya belum percaya, saya sudah tahu jemaat Widuri pasti banyak latar belakang juga yang belum percaya, bukan? Tapi kemudian jadi Kristen, istilah yang kita sering kali pakai kan, oh dia sudah percaya. Yang kedua, wah dia sudah dibaptis. Yang ketiga yang sering harus dilekatkan adalah dia sudah lahir baru. Nah saudara, murid sebenarnya ketika kita berbicara murid, saya dan saudara berarti saya dan saudara orang-orang yang sudah mengalami kelahiran kembali. Yang bukan hanya lahir dari rahim ibu kita, tetapi lahir dari Allah. Oleh karena kuasa dan anugerah Allah. Nah saudara, murid yang sejati semestinya, orang yang sudah dilahirkan kembali semestinya, orang yang sudah dilahirkan baru semestinya memuliakan Allah Bapa. Ya pertanyaan kita, bagaimana kita bisa memuliakan Allah Bapa? Bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Bagaimana? Dalam teks yang kita baca, nas yang kita baca ini, saudara, kita akan berbicara dua hal saja. Yang pertama, saudara, hidup dalam kebenaran. Saudara, hidup dalam kebenaran. Ketika kita berbicara kebenaran, kita sedang berbicara kebenaran yang mempunyai satu dasar yang mutlak. Apa itu? Firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Bukan kebenaran, bukan pandangan orang-orang tertentu. Saudara, dalam sejarah perkembangan zaman dan khususnya akhir-akhir ini, banyak orang melihat kebenaran sebagai sesuatu yang relatif. Banyak orang yang mencoba menciptakan kebenaran versinya sendiri. Versi kelompoknya sendiri. Banyak orang yang lebih melihat bukan pada kebenarannya yang ansih, tapi berbicara kepada kebaikan. Dia baik, wah Pak Pendeta ini baik loh, Pak Guru baik, Pak Majelis itu baik, wah Ibu itu baik. Saudara, hari ini saya mau sedang berbicara tentang kebenaran, bukan sekedar kebaikan. Kebaikan itu relatif. Bagi seseorang bisa hal itu baik, bagi yang lain belum tentu. Saudaraku. Tapi yang kita dituntut menjadi seorang murid yang memuliakan Allah adalah hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang didasarkan pada firman Allah atau Alkitab kita. Maka saudara, bagi orang percaya, murid Yesus, semestinya hidup dalam kebenaran itu menjadi prioritasnya. Hidup di dalam kebenaran itu menjadi prioritasnya. Saudara, dalam kitab Yohanes juga pasal 8, kalau saudara membaca ayat yang ke-31, saudara, dikatakan demikian. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah
benar-benar muridku. Jadi apa ukuran kita murid Kristus? Ketika kita tetap dalam firman Tuhan. Apa itu artinya tetap dalam firman Tuhan? Artinya kita terus-menerus menghidupi kebenaran firman Tuhan. Apa itu artinya menghidupi terus-menerus kebenaran firman Tuhan? Berarti juga kebenaran firman Tuhan itu menjadi prioritas hidup kita. Setuju atau tidak setuju? Kitanya. Enak atau tidak firman itu dilakukan? Nyaman atau tidak? Menyinggung atau tidak orang lain? Firman Tuhan itu harus disampaikan. Sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita, firman itu harus kita taati. Saudara, menjadikan prioritas firman, prioritas kebenaran itu sebagai hal yang utama dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita berbicara tentang murid Kristus, ya murid itu kan tugasnya belajar ya. Saya mau contohkan saja murid di sekolah. Ya, saya pernah mengenal salah seorang dari dulu pemuda-pemudi kami lah ya. Sekarang sudah berkeluarga sepertinya. Ya, dia pintar. Ya, relatif pintar lah ya. Tapi ketika dia mengerjakan sesuatu tugas atau ujian, dia tidak pernah dapat nilai bagus. Jadi pintarnya di mana mungkin kita bertanya ya? Kenapa dia tidak pernah dapat nilai bagus? Karena gurunya mengajarkan apa? Dosennya mengajarkan apa? Ketika ditanya, dia jawabnya apa? Dia jawab sesuai kebenarannya sendiri. Padahal murid yang benar adalah dia semestinya menjawab sesuai apa yang diajarkan gurunya. Maka saudara, dalam Yohanes 8 tadi, kita dikatakan benar-benar murid atau tidak, ukurannya sederhana. Saya dan saudara tetap enggak hidup di dalam firman itu, bukan di dalam yang lain. Saya dan saudara tetap enggak menjadikan firman itu, itulah dasar kehidupan kita. Ketika kita tetap di situ, maka status murid itu masih nempel. Tapi kalau Anda di tempat lain, status muridmu tidak cocok. Ya kan? Maka Bapak Ibu, jangan ciptakan kebenaran-kebenaranmu sendiri sebagai murid Kristus. Kebenaran itu Tuhan sudah berikan, sampaikan kepada kita. Maka saudara, ketika kita berbicara tentang kehidupan kita sebagai orang percaya, banyak orang sering mengutip Matius 6:33. Tapi sayang orang selalu fokus kepada bagian yang terakhir. Karena ayat itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Banyak orang mengutip ayat ini dan fokus di terakhir. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebetulnya poin ayat itu bukan itu. Poin ayat itu adalah carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, titik. Yang Anda dan saya harus prioritaskan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Pak, bagaimana nanti? Saudara nggak usah pikir banyak. Taat, cari kebenaran Allah, ikuti, hidupi kebenaran Allah itu. Itu murid. Ketika kita kebenaran yang lain, mungkin murid, tapi nggak tahu murid siapa, ya? Nggak tahu itu muridnya siapa. Saudara, jadi jangan tergoda. Banyak jemaat atau orang Kristen suka bilang gini, kata Pak Guru, kita harus lakukan gini, kata Cuantau kita harus lakukan ini, oh kata Boksu harus melakukan ini, oh kata Boksu A, Boksu B, Boksu C. Bukan, saudaraku.
Yang harusnya kita pegang teguh adalah kata Tuhan Yesus seperti ini. Itulah kebenaran. Yang menyampaikan siapa? Itu jadi nggak penting. Mau boksu, mau cuantau, mau guru sekolah minggu, ya, mau lause, mau bahkan anak kecil sekalipun. Ketika yang disampaikan itu kebenaran firman Tuhan, Anda dan saya dengar, ikuti, taati. Itulah murid. Yang kedua, saudara, bagaimana saya dan saudara bisa memuliakan Tuhan? Hidup di dalam kebenaran tadi yang pertama, memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan ini. Maka di dalam ayat 21 itu jelaskan dikemukakan, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya atau perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Maka yang kedua ini, saudaraku, kita mau coba singgung sedikit. Bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Yaitu berjalan dalam terang. Saudara, apa bedanya terang dan gelap? Apa sih bedanya terang dan gelap? Ya namanya gelap ya gelap, gak kelihatan. Ya, susah membedakannya. Gelap namanya gelap. Tapi terang? Terang itu terbuka, kelihatan, bisa dilihat, detail. Maka saudara, saya mencoba mencantumkan perbuatan-perbuatan gelap dan perbuatan-perbuatan terang. Perbandingannya sederhana sih ya, hal yang praktis saja. Perbuatan gelap bagaimana? Negatif toh. Ya sekalipun sekarang banyak pencurian dilakukan siang hari. Tapi gelap juga artinya tertutup juga kan. Namanya gelap itu identik dengan negatif, buruk, jahat, kacau. Ya kan? Tiba-tiba pas kita online gini mati lampu, saudara pun kan kacau kan? Gelap, mati lampu. Ya kan? Kacau. Kemudian kelam dan ujungnya kematian. Atau kalau kita mau berbicara umum, perbuatan gelap ini seringkali dalam surat-surat Paulus juga dikategorikan sebagai apa? Perbuatan dunia ini. Atau lebih lagi, perbuatan gelap ini juga dikategorikan apa? Perbuatan daging. Percideraan, ya, kemarahan, percabulan, macam-macam itu. Yang dalam Galatia 5 itu. Gelap. Nah saudara, kalau dunia ini gelap, kemudian saya dan saudara juga masih hidup di dalam gelap, bagaimana? Gak mungkin, saudaraku. Kenapa? Karena poin pertama tadi, saya dan saudara harus hidup dalam kebenaran. Ketika saya dan saudara hidup dalam kebenaran, berarti saya dan saudara sedang melakukan apa yang disebut perbuatan-perbuatan terang. Saya sebutkan di situ, berarti positif, baik, aman, jelas, dan menjadi satu teladan. Dan endingnya kehidupan. Perbuatan-perbuatan terang inilah yang dikatakan perbuatan kebenaran. Perbuatan terang inilah yang dikatakan di dalam Galatia itu perbuatan atau buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri dan lain sebagainya. Terus bandingkan hal yang berbeda. Nah pertanyaan saya, apakah ketika kita tadi berbicara hidup dalam kebenaran kita aminkan, sekarang mari kita cek hidup kita. Apakah kita menjadi pribadi yang juga hidup dalam nuansa positif, berpikiran positif, berbicara positif, ya kan?
melihat satu persoalan krisis yang kita hadapi sekarang positif. Apakah kita menjadi orang yang juga baik? Saudara, dalam masa-masa pandemi ini, apa yang saya dan saudara bisa lakukan dengan sekeliling? Ya, di sekitar gereja kita bisa berbuat banyak bukan? Dengan anak-anak sekolah, dengan barisan depan itu, nah saya tidak tahu apakah musim pandemi ini masih jualan di depan gereja kita, depan Widuri ini. Saudara, baik, aman. Apakah Anda juga merasa aman di tengah pandemi ini? Ada banyak orang Kristen yang lebih paranoid dari yang lain. Bagaimana Anda bisa menjadi satu terang? Banyak orang Kristen yang lebih dikejar-kejar ketakutan daripada orang tidak Kristen. Apa enggak heran orang lihatnya? Mana nih katanya pengikut Kristus? Saudara, ketika kita berbicara terang, artinya saya dan saudara dilihat oleh banyak orang. Maka poin yang berikutnya tadi saya sebutkan teladan Bapak Ibu. Ketika saya dan saudara hidup dalam kebenaran firman Allah, maka kehidupan saya dan saudara itu menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, maka hal yang sangat ironis terjadi di banyak persekutuan, bahkan mungkin mulai dari keluarga, mungkin kelompok kecil, cell group atau apa namanya, gereja. Bukankah sering terjadi di rumah tangga Kristen? Tidak jauh berbeda dengan rumah tangga yang lain. Konflik, caci maki, saling merendahkan, terjadi bukan? Di kelompok kecil, hal yang sama sering terjadi juga. Di gereja, bukankah seringkali juga terjadi demikian? Yang sama sekali tidak memperlihatkan satu perbuatan, satu tindakan yang mencerminkan kebenaran. Maka saudara, ketika dunia ini melihat kita sama gelapnya, bagaimana orang belajar? Saudara, ketika kita berbicara murid dan guru, perhatikan baik. Memang kalau sekarang jarang ya istilah itu ya. Saya umpamanya, saya sudah tamat dari sekolah mana, kemudian saya tidak menunjukkan prestasi yang baik, orang nggak akan tanya siapa itu guru Sumardi, nggak tanya. Paling ditanya itu alumni mana ya, karena gurunya banyak sekarang. Tapi sistem dulu kan enggak gitu ya. Murid itu menggambarkan gurunya. Kalau umpamanya saya berguru dengan siapa ini, dengan Cuanto Alfian umpamanya ya. Tapi saya tidak berhasil, tidak bagus. Orang akan tanya, siapa gurunya ini? Ya gurunya Cuanto Alfian, ya pantaslah. Saudara, ketika kita berbicara murid Yesus, maka yang saya dan saudara lakukan itu, sudah perhatikan baik, akan menjadi rujukan penilaian banyak orang tentang siapa yang Anda ikuti. Maka saudara, ayat yang selalu mengingatkan saya adalah dalam Matius 5 ayat 16. Dikatakan apa? Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Apa dikatakan di sana? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan baik, mereka dunia ini, orang yang belum percaya, melihat perbuatan saya dan saudara yang baik, untuk siapa? Memuliakan Allah. Berarti ketika saya dan saudara ingin memuliakan Allah, perlihatkanlah kehidupan yang baikmu. Atau dengan kata lain, ketika saya mau berbuat sesuatu yang jahat, yang tidak benar,
saya sedang mempermalukan Allah. Saudara, sebagai murid, yang penting, saya ingat apa yang dikatakan D.L. Moody atau siapa pernah berkata demikian. Yang penting bukan bagaimana kamu nyanyi di gereja. Bukan bagaimana engkau sambil menangis angkat tangan nyanyi di gereja menyembah Tuhan. Bukan bagaimana engkau mungkin melompat karena sukacitanya di gereja. Sekali lagi, bukan itu tidak penting. Penting, bagus. Tapi itu bukan yang terpenting. Tapi apa kata D.L. Moody? Tetapi yang penting adalah bagaimana engkau hidup benar setelah keluar dari gereja ini. Jadi kehidupan benar kita itu berbicara lebih banyak daripada pujian penyembahan kita. Kehidupan kita yang benar, yang baik itu, yang mencerminkan terang itu lebih memuliakan Tuhan. Dan orang lain bisa kenal Tuhan kita. Maka Bapak Ibu, mari kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah aku sudah memuliakan Tuhan? Apakah dalam hidupku, perkataanku, tindakanku, termasuk pikiran yang tidak dilihat orang itu, sudah memuliakan Tuhan? Saudara, saya senang menyanyikan lagu ini karena ketika kita berbicara tentang memuliakan Tuhan, ini yang saya dan saudara harus kerjakan setiap saat. Yang rapnya demikian. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita semua tunduk dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami ingin mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan setiap hari dalam segala aspek hidup kami. Tuhan, tolonglah kami untuk kami terus merenungkan firman-Mu siang malam, memegang perintah-Mu dan melakukan agar melaluinya orang lain melihat dan memuliakan Bapa di surga. Ampuni kami kalau kami selama ini mengabaikan kebenaran ini. Tuhan, tolong buat setiap rekan-rekan kami, jemaat GMI Widuri ini, supaya semua pribadi-pribadi yang ikut dalam ibadah ini mengambil satu komitmen untuk berpegang teguh kepada kebenaran-Mu, hidup sebagai anak-anak terang, sehingga melaluinya Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah permohonan kami. Mampukan kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami bisa menjadi murid yang senantiasa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang adalah guru kami, yang kami muliakan, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Semua murid Kristus katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita bersama-sama menaikkan pujian doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan
Amin. Mari kita tundukkan kepala. Benar Tuhan Yesus, di kondisi-kondisi kami seperti ini, betapa kami sering membutuhkan belas kasihan Tuhan. Tidak saja buat bangsa dan negara kami ini, tapi juga buat kami sebagai jemaat-Mu. Kami rindu kasih setia Tuhan selalu menaungi, mendampingi kami dan menuntun kami, supaya kemanapun kami melangkah, Tuhan ada di sana, baik buat bangsa kami maupun juga buat kami sebagai umat-Mu. Karena itu biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati kami. Dan Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, Bapak Ibu silakan duduk dan mari kita mengambil doa pribadi. Ya. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur kita sudah melewati ibadah pada pagi hari ini. Dan bersama-sama kita akan mendengarkan warta jemaat kita di Minggu tanggal 13 September tahun 2020. Jemaat dapat kembali mengikuti ibadah online pada minggu depan seperti biasa pada tanggal 20 September tahun 2020 pukul 10 pagi. Nah, minggu depan itu tema kita adalah murid hidup antara keharusan atau keinginan diri. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini di channel YouTube GMI Genesaret. Berikut Bapak Ibu, kami juga terus nantiasa tak lupa untuk mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti persekutuan doa malam kami setiap hari Kamis jam 19.30 di channel YouTube GMI Genesaret. Di mana pada Kamis tanggal 17 September ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu doa anak soleh. Anak soleh itu artinya anak yang dengar-dengaran. Nah, bagi Bapak Ibu tentunya yang memiliki pokok doa, kami rindu Bapak Ibu bisa memberikan pada kami dan kami akan doakan bersama-sama di dalam doa kami dalam tim doa. Terima kasih juga buat Bapak Ibu yang senantiasa men-sharingkan akan pokok doa Bapak Ibu, dan kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan menjawabnya. Dan sebagai wujud rasa syukur bagi kita semua untuk semua berkat Tuhan, baik di saat seperti ini kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kita semua. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening BCA berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan gereja, dapat menyalurkan juga ke dalam nomor rekening berikut ini. Nanti kedua nomor rekening tersebut akan kami tayangkan kembali pada akhir ibadah online ini. Demikian warta kita Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday today, berikan salam kiri kanan, sampai ketemu minggu depan. Tuhan berkati, amin. Misi kedua. Dalam waktu 20 menit setelah video ibadah online ini berakhir, berfotolah dan kirimkan kepada kami dengan siapa Anda mengikuti ibadah hari ini, baik sendiri maupun dengan anggota keluarga, sambil menunjukkan video ibadah online tersebut. Kami akan memilih satu foto terbaik untuk menjadi pemenangnya. Makin ramai dengan anggota keluarga, makin besar kesempatan untuk menang.